Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket bunga mawar dengan harga bunga hanya 11 ribuan aja. Teman-teman sudah bisa membuat buket secantik ini. Dan kira-kira gimana sih caranya biar bisa jadi satu buket? Nah, ikuti tutorialnya ya. Yang pertama, ini kita siapkan dulu bunga mawarnya. Ini murah banget, harga hanya 11 ribuan aja. Teman-teman udah bisa mendapatkan 6 kuntum bunga mawar secantik ini. Nah, kalau dikerasa untuk tangkainya itu kurang panjang, ini bisa kita sambung ya menggunakan lidi seperti ini. Dan di sini saya juga ada bunga kaspea kering. Tapi kalau teman-teman nggak ada atau nggak punya, bisa di skip ya, atau bisa diganti dengan bunga pakis kering atau baby bread saja. Nah, ini karena untuk tangkainya itu kurang panjang, ini saya sambung juga menggunakan lidi. Selanjutnya, ini untuk ukuran handle buketnya, teman-teman bisa lihat ya di layar, di situ sudah saya sediakan. Nah, kalau udah siap seperti ini bisa kita tancapkan setiap bunga-bunganya ke styrofoam handle buketnya. Untuk tatanannya, ini saya gunakan penataan 3-3 ya teman-teman ya. Jadi di bagian depan 3 dan di belakang ada 3 pieces juga. Dan untuk daunnya, ini saya kumpulkan di bagian bunga yang paling depan ya. Dan selanjutnya bisa kita tancapkan untuk bunga kaspeanya ya teman-teman. Usahakan untuk bagian lidinya itu tidak terlihat dari depan ya. Nah, kalau udah, ini bisa kita siasati ya, agar kalau misal ada lidi yang terlihat, itu bisa kita tutup dengan menggunakan daun seperti ini. Lanjut kita mulai untuk proses wrappingnya. Untuk pola potongnya, teman-teman bisa lihat ya di layar, di situ sudah saya sediakan. Nah, untuk pola warna biru, itu kita gunakan untuk cellophane bening ya teman-teman. Dan ini saya gunakan cellophane polos warna hitam juga. Saya ambil 1/6 bagian terlebih dahulu. Untuk ukurannya saya samakan ya dengan ukuran cellophane beningnya. Di pola potongan itu teman-teman bisa lihat ya, di situ ada pola potongan yang saya kasih angka 1. Itu maksudnya kita gunakan potongan tersebut untuk layer pertama ini ya teman-teman ya. Jadi untuk layer pertama ini ada satu potong cellophane polos dan ada satu potong cellophane bening ya. Kemudian penataannya seperti ini saja. Bagian bawah tadi bisa kita lipat, kita sesuaikan aja dengan ukuran handle buket kita. Nah, kalau udah ini tinggal kita rekatkan aja menggunakan selotip bening seperti ini. Untuk selotipnya ini saya menggunakan merek Naci ya, merek andalan saya. Jadi kalau teman-teman mau samaan untuk selotipnya, teman-teman bisa cek link pembelian di bawah deskripsi ya teman-teman. Kemudian ini untuk layer yang kedua kita gunakan sisa potongan dari layer pertama tadi ya teman-teman. Di situ sudah ada ya pola potongnya, ada angka 2, berarti itu potongan yang kita gunakan untuk layer yang kedua. Dan ini untuk sisa potongannya agar tidak mubazir ya. Ini bisa kita siasati untuk dijadikan penutup handle bagian bawah seperti ini. Cukup kita rekatkan menggunakan selotip. Lanjut untuk layer yang kedua, ini bisa kita lipat ya. Untuk teknik lipatnya, ini saya lipat dengan lipatan single seperti ini. Untuk lipatan singlenya, bagian bawah kita serongkan sedikit ke atas ya. Dan untuk perekatannya, kalau teman-teman sudah terbiasa mencubit atau mengkerutkan cellophane ya, itu bisa langsung dicubit ya teman-teman ya. Tapi kalau semisal belum terbiasa, untuk layer yang kedua ini tidak perlu dicubit, tidak apa-apa ya. Cukup kita rekatkan sejajar dengan layer yang pertama. Dan untuk perekatannya usahakan seimbang ya antara layer kanan dan layer kiri. Dan untuk bagian belakang jangan lupa kita kunci juga agar lebih kokoh. Lanjut untuk layer yang ketiga, kita potong setengah lembar selofanya menjadi 3 bagian sama besar ya. Yang satu potong tadi kita sisihkan, itu nanti akan kita gunakan untuk layer yang kelima, dan potongan ini kita gunakan untuk layer yang ketiga ya. Untuk teknik pengukuran selofan di setiap layernya itu teman-teman bisa amati ya di tutorial ini. Jadi saya tidak pernah menggunakan penggaris ya teman-teman ya, cukup dikira-kira saja ya. Jadi semakin misal ya dari layer yang ketiga ya, itu harus lebih rendah daripada layer yang kedua. Layer yang kedua harus lebih rendah daripada layer yang pertama. Untuk tingkat kerendahannya atau selisih ukurannya itu kisaran
3 sampai ya sekitar 2, 3 atau 4 cm ya teman-teman ya, tergantung selera teman-teman ya. Kemudian untuk cara perekatannya ini jangan lupa ya, kita cubit terlebih dahulu. Kalau misal teman-teman belum terbiasa mencubit, teman-teman bisa perhatikan ya teknik saya tadi. Ini saya ulangi, jadi kita kerutkan seperti ini, kita kunci dengan selotip, lalu bisa kita rekatkan. Untuk posisi perekatannya usahakan sama ya, dan seimbang antara layer kanan dan layer kirinya. Nah, ini langsung kita kunci dengan selotip seperti ini. Bagian belakang juga ya teman-teman. Dan ini untuk layer yang keempat, ini saya gunakan sisa potongan dari selofan beningnya ya. Tadi kan kita gunakan setengah lembar ya, kita potong menjadi 3, yang satu potong kita sudah pakai di layer yang pertama. Nah, ini 2 potongnya kita gunakan untuk layer yang keempat. Untuk ukurannya kita sesuaikan, dan tadi sisanya itu nanti bisa kita manfaatkan untuk rok bagian handle ya. Dan untuk layer yang keempat ini teknik lipatnya masih sama ya, jadi masih sama seperti di layer yang ketiga tadi, lipatan double seperti ini ya. Kita lipat ya, kemudian kita kunci agar lipatannya tidak terlepas. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum kita rekatkan, ini untuk bagian depan handle buket ini bisa kita tutup dulu menggunakan kertas tisu ya. Di sini kertas tisunya itu saya gunakan warna milk tea. Dan ini bisa kita lipat seperti ini dan kita rekatkan. Nah, kalau udah, ini tinggal kita rekatkan ya. Ini kita cubit dulu 1-2 kali lipatan atau cubitan, kemudian kita kunci dengan selotip. Kemudian untuk bagian samping ini saya kasih kerutan sedikit juga, kita kunci dengan selotip, baru sisanya kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, agar terlihat lebih gembul, itu bisa ya kita masukkan jemari kita ke dalam rongga layernya ya. Jadi untuk hasil buket kita itu nanti terlihat lebih gembul gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk perekatannya itu sudah masuk di bagian handle bagian depan ya. Kisaran ukuran 1 cm ya dari tepi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk layer yang kelima kita gunakan sisa potongan terakhir ya dari selofan pertama, kita potong menjadi 2 bagian. Nah, ini untuk teknik lipatnya saya gunakan teknik lipatan S seperti ini ya. Kenapa disebut lipatan S? Karena kalau dilihat dari atas itu seperti huruf S ya teman-teman ya. Kita samakan dulu untuk besar lipatannya. Nah, kalau udah ini bisa kita kunci ya agar lipatannya tidak terlepas. Kita kunci dengan selotip. Kemudian sebelum direkatkan kita cubit lagi ya, kita cubit, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman merasa untuk layernya itu sudah cukup saja di layer yang kelima, itu perekatannya langsung dibawa ke tengah ya teman-teman ya. Tapi ini nanti untuk buket saya masih saya tambahkan 1 layer lagi, yaitu layer yang keenam. Jadi tidak terlalu saya bawa ke tengah ya, jadi cukup di sini. Kemudian untuk perekatannya itu sedikit kita serongkan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, jadi sedikit kita serongkan ke bawah ya. Nah, seperti ini. Lanjut untuk layer yang keenam, saya ambil setengah lembar selofan lagi ya, dan ini bisa kita kira-kira untuk ukurannya kita gunakan ukuran lebih rendah atau lebih pendek ya daripada layer yang kelima, selisih 1-2 cm aja. Kemudian saya potong jadi 2, dan ini saya lipat dengan lipatan letter L ya, sama seperti di layer yang kedua tadi. Tapi kalau untuk yang layer yang keenam ini untuk bagian bawah itu rata ya teman-teman. Kalau di layer yang kedua tadi kan sedikit kita serongkan ke atas untuk lipatannya. Nah, untuk layer yang keenam ini saya gunakan teknik lipatan L yang bagian bawahnya itu rata ya. Untuk cara perekatannya masih sama. Kita cubit sedikit ya teman-teman. Jadi kita cubit sedikit seperti ini, kita kunci dengan selotip, lalu kita rekatkan. Kita kunci dengan selotip, kita kerut-kerutkan sedikit dan kita serongkan ya, agak menyerong gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak lurus ke samping kanan atau ke samping kiri, tapi kita serongkan sedikit ke bawah ya. Nah, ini udah selesai untuk layer-layernya. Ini tinggal kita selesaikan untuk bagian handle buketnya ya. Ini kita gunakan sisa potongan selofannya.
Yang potongan yang ini ya, ini saya gunakan untuk membalut handle buketnya ya. Jadi langsung kita rekatkan aja menggunakan lem lilin. Kalau untuk bagian ini saya sarankan menggunakan lem lilin ya teman-teman ya, agar lebih rapi, lebih cepat, dan lebih apa ya, lebih satset gitu ya. Jadi lebih cepat selesai ya, dan terlihat lebih rapi juga ya, tidak terlalu banyak selotip yang terlihat nantinya. Kemudian untuk sisa yang ini kita potong jadi dua. Kita sesuaikan dulu ya untuk ukurannya. Usahakan ukurannya itu sama dengan panjang handle buket kita. Nah, kemudian ini bisa kita lipat dan kita potong. Dan ini untuk lipatannya, ini saya gunakan lipatan letter A ya, seperti ini. Jadi tinggal kita bawa ke tengah dari kedua sisinya ya. Kita kunci lalu kita rekatkan. Untuk sisanya tinggal kita lipat sedikit dan kita bawa ke bagian samping ya teman-teman. Kita tarik ke bagian samping seperti ini. Dan ini untuk layer, maksud saya untuk rok yang dari selvan beningnya saya lipat dengan lipatan letter L untuk bagian atas. Dan ini saya tambahkan satu rok lagi ya teman-teman ya. Jadi saya ambil sekitar 1/6 bagian selofan ya, nggak sampai sih ya, sebenarnya lebih kecil daripada itu. Kita sesuaikan aja ukurannya. Kemudian ini saya potong lagi. Tapi kalau semisal teman-teman merasa sudah cukup untuk rok handle-nya, berarti teman-teman pas ya menggunakan 2 lembar selofan aja. Tapi di sini saya tambahkan sedikit ya agar lebih mekar untuk rok handle-nya. Cara perkataannya sama ya teman-teman. Untuk teknik lipatannya itu pun juga sama. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita hias aja menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm, warna pitanya warna marun ya teman-teman. Kemudian untuk bagian samping ini bisa kita tambahkan lem lilin sedikit ya, agar nanti pita kita juga merekatnya itu lebih kokoh ya. Lalu ini bisa kita tali atau kita ikat menggunakan ikatan simpul mati. Kita kasih lem, kemudian kita dorong ke atas seperti ini. Dan untuk simpul pitanya teman-teman bisa gunakan teknik dengan cara mengikatnya langsung ya di handle, atau menggunakan cara yang seperti di video ini ya. Jadi biasanya saya gunakan teknik seperti ini. Di sini saya mau kasih 3 layer ya untuk simpul pitanya. Kita usahakan untuk besarnya itu sama. Nah, kalau udah, ini pitanya bisa kita potong. Dan ini kita ikatkan seperti ini ya. Jadi kita ikatkan. Cara mengikatnya seperti ini. Jadi kita bawa ke atas, kita bawa ke bawah lagi. Kemudian di sini kan ada lubangnya ya. Jadi kita masukkan pitanya ke bagian lubang ini dan tinggal kita tarik aja. Tapi kalau misal teman-teman mempunyai kawat souvenir, nah teman-teman bisa memanfaatkan kawat souvenir itu untuk mengikat simpul pitanya ini ya. Setelah itu bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin, dan ini untuk bagian bawah tinggal kita rapikan aja dan udah selesai teman-teman. Gimana, mudah kan? Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.